Luming terus mencarinya, dan tak lama kemudian, ia akhirnya menemukannya. Dewa primitif yang diselimuti cahaya ungu dan emas itu tak dapat melihat wujudnya secara spesifik. Namun, anehnya, dewa primitif ini tidak terlalu besar, tingginya hanya sekitar 100 meter. Dibandingkan dengan dewa primitif lain yang lebih besar dari planet, ia hanyalah debu. Namun, aura yang dipancarkannya sebenarnya tidak lemah, bahkan lebih kuat. Ia meledak dengan satu pukulan, dan kekuatan tinjunya dapat menembus beberapa planet secara terus-menerus, yang dapat melawan dewa primitif secara bertubi-tubi. Mengerikan, kekuatan aslinya lah yang mendominasi kekuatan dewa. Mata Luming berbinar, berdiri tak jauh darinya, mengamati dengan saksama dan penuh pemahaman. Sungguh mengharukan baginya untuk dapat menyaksikan para dewa primitif menunjukkan kekuatan aslinya dari jarak sedekat itu. Kekuatan yang luar biasa dan mengerikan. Kupikir kekuatan suci adalah yang terkuat, tapi dibandingkan dengan kekuatan asli ini, itu sampah. Tidak, bahkan sampah pun tidak sehebat. Seru Luming, seperti spons kering, mengisap poin adopsi dengan liar. Luming lupa waktu dan tenggelam dalam pemahamannya tentang kekuatan suci. Awalnya, pemahamannya tentang kekuatan suci tidak mendalam. Tingkat kebangkitannya kurang dari 10%, mungkin hanya 1,2% dari total. Ia masih jauh dari kebangkitan yang sesungguhnya. Tapi sekarang, tingkat kebangkitannya telah meningkat pesat. Tingkat kebangkitannya hanya 2%, 3%, 4%. Entah berapa lama ia membutuhkannya untuk mencapai 20%. Kecepatan promosi seperti ini bisa dibilang luar biasa. Luming merasa bahwa penggunaan kekuatan suci dominannya telah meningkat pesat. Tentu saja, semakin rendah tingkat kebangkitannya, semakin mudah untuk bangkit, dan semakin lambat, semakin tinggi tingkat kebangkitannya, semakin sulit dan lambat untuk meningkat. Pada saat ini, Luming merasakan suatu kekuatan yang bekerja padanya. Detik berikutnya, cahaya bersinar. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya masih duduk di atas panggung batu. Luming tahu bahwa periode 3 bulan akan segera tiba. Tubuh Luming, lapisan perisai cahaya itu menghilang. Luming bangkit, melirik penonton, dan menunggu tantangan dari yang lain. Namun, untuk sementara waktu, tak seorang pun berani maju. 3 bulan yang lalu, Luming menunjukkan kekuatannya, yang sungguh mengejutkan. Dewa 9, Tianjiao, beberapa kali dibunuh oleh Luming. Ia tak tahu harus mengejar di mana untuk menantang Luming. Kekuatan Luming terlalu kuat. Aku sama sekali bukan lawan. Lebih baik aku menunggu di panggung batu yang lain. Ya, totalnya ada 108 platform batu. Rata-rata dalam waktu kurang dari 1 hari, akan ada seseorang yang waktunya sudah ditentukan. Mari kita tunggu. Beberapa orang membicarakannya. Luming menunggu lama, tetapi tidak ada yang menantangnya. Sepertinya tidak ada yang menantangku. Luming tersenyum di sudut mulutnya, tetapi dia tidak duduk bersila. Matanya tertuju pada platform batu di atas. Semakin tinggi dan dekat platform batu tebing Wanshen, efeknya akan semakin baik. Luming tidak lagi puas dengan platform batu yang ada saat ini. Dia ingin memilih platform batu yang efeknya lebih baik. Lagi pula, semua orang hanya bisa berlatih selama 3 tahun, dan tidak bisa membuang waktu. Apakah Luming menginginkan platform batu di atas? Setelah melihat keadaan Luming, orang-orang mulai menebak, sementara banyak orang mengerjap. Jika Luming meninggalkan platform batu yang sekarang, platform batu itu sekarang menjadi sesuatu yang tidak bertuan dan dapat diganggu-gugat. Saat ini, di deretan platform batu di atas Luming, beberapa orang dipenuhi dengan kecemerlangan. Waktunya telah tiba, sungguh kebetulan, Luming menyeringai. Pria ini adalah Jin Xing. Luming awalnya berpikir apakah akan menunggu waktu Jin Xing tiba dan mengusirnya dari panggung batu. Tanpa diduga, waktunya telah habis. Ini bukan kebetulan. Jin Xing membuka matanya dan melihat sekeliling. Pada saat ini, Luming bergerak, dan kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, ia muncul di panggung batu Jin Xing. Luming, saat melihat Luming, wajah Jin Xing berubah drastis. Bunuh. Luming melangkah maju, tangannya langsung, rantai es beterbangan, menuju Jin Xing yang berputar menjauh. Namun, pada saat Luming bergerak, Jin Xing juga bergerak. Ia berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung menerjang keluar panggung batu. Jin Xing, yang layak menjadi salah satu dari 4 penguasa keluarga Jin, sangat tegas. Ketika ia melihat Luming, ia tahu bahwa ia jelas bukan lawan Luming. Tanpa ragu, ia menerjang ke panggung batu. Dengan cara ini, ketika Luming menyerang, tubuhnya sudah pergi, dan dalam sekejap, ia bergegas keluar dari platform batu. Orang ini, dia berlari cepat. Bisik Luming. Luming, aku tidak akan menyelesaikan masalah ini seperti ini. Jin Xing berdiri di tengah kerumunan dengan tatapan dingin. Pergi, platform batu itu milikku. Pada saat ini, banyak talenta merespons dan bergegas ke platform batu tempat Luming sebelumnya berada. Perkelahian dimulai lagi. Setelah perkelahian, dia akhirnya diduduki oleh Tianjiao, Dewa 9. Namun, karena tantangan Luming telah mengalahkan Jin Xing, tentu saja tidak ada yang bisa menandinginya. Lihat dulu efek dari platform batu ini. Luming duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, tirai tipis menyelimuti Luming. Luming kembali menjadi hitam.
Detik berikutnya, ia tiba di langit berbintang dan melihat sekelompok dewa primitif bertarung dengan sengit. Kali ini, Lu Ming segera menemukan sumber kekuatan suci yang mendominasi dan mulai memahaminya. Efek dari platform batu di atas sungguh berbeda. Lebih jelas ketika dirasakan, kebangkitan Lu Ming menuju kekuatan mendominasi keilahian telah meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat. Semakin tertinggal, semakin sulit untuk ditingkatkan, tetapi efeknya di sini lebih baik. Kecepatan peningkatan Lu Ming semakin cepat. 3 bulan kemudian, level peningkatannya mencapai sekitar 45%. Apakah kecepatan peningkatan yang lain secepat itu? Lu Ming tak dapat menahan diri untuk berpikir demikian. Berdasarkan kecepatan peningkatannya, saya khawatir itu akan meningkat menjadi 80% dan 90% dalam waktu singkat. Yang lain, seberapa cepatkah kecepatannya? Dari pengamatannya sebelumnya, sepertinya tidak ada yang seperti itu. Aku benar-benar ahli kultivasi. Lu Ming tersenyum narsis. Kemudian, ia berdiri dan menunggu tantangan. Banyak orang ragu-ragu. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melawan Lu Ming. Aku akan bertarung. Akhirnya, seseorang tak kuasa menahan diri untuk bergegas ke panggung batu dan berdiri di hadapan Lu Ming. Lu Ming, ayo bertarung. Kita hanya bertarung. Kita tidak memutuskan apakah kita hidup atau mati. Bagaimana? Kata pemuda itu. Ia mengatakan itu kepada Sang Lu Ming karena ia tidak tahu apa-apa. Ya, Lu Ming tersenyum. Ia dan orang ini, tidak ada kebencian, tidak perlu memutuskan antara hidup dan mati. Boom, napas pemuda itu meledak sepenuhnya, dan kekuatannya membara. Kultivasi pemuda ini telah mendekati setengah langkah alam dewa. Pemuda yang menantang Lu Ming sudah mendekati ranah Raja Dewa. Napasnya memburu. Lu Ming, angkat aku. Pemuda itu meraung, dan sebuah kapak perang muncul di tangannya. Kapak perang itu membesar dan lebarnya mencapai 10.000 meter. Cepat, pemuda itu meraung, dan pria dan kapak itu menyatu, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menebas Lu Ming dengan ganas. Dalam sekejap, Lu Ming memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang, dan 9 rantai es melesat keluar, membungkus Lu Ming dengan erat. Boom, kapak perang itu jatuh di pertahanan yang dibentuk oleh rantai es, dan raungan dahsyat meletus. Kekuatannya meluap dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Rantai es bergetar beberapa kali, dan tidak ada yang terjadi. Lu Ming tidak bergerak. Sebaliknya, pemuda itu yang tubuhnya terdampak oleh kekuatan kejut, lalu mundur tiba-tiba, jatuh di platform batu, dan mundur puluhan langkah berturut-turut. Bagus, aku bukan lawanmu. Selamat tinggal. Pemuda itu meninggalkan panggung batu dengan tinjunya. Ia telah melancarkan jurus terkuatnya, tahu bahwa lawannya sama sekali bukan lawan Lu Ming, ia pun menyerah dan pergi. Lu Ming tidak peduli. Setelah tersenyum tipis, matanya menatap panggung batu di atas. Ia sudah merasakan platform batu di sini. Meskipun kecepatan kultivasinya bagus, ada yang lebih baik. Mengapa tidak memilih yang lebih baik? Tatapan Lu Ming mengamati baris pertama dan kedua. Inilah tujuannya. Di puncak baris pertama, terdapat seorang pria yang sangat arogan yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Lu Ming belum menjadi lawan, jadi ia tidak akan menantangnya. Ada juga 2 orang lainnya. Lu Ming memperkirakan bahwa mereka juga sangat dekat dengan keberadaan faktor kekuatan ilahi asli dari kebangkitan. Tingkat kebangkitan kekuatan ilahi diperkirakan lebih dari 90%. Lu Ming ragu-ragu. Lu Ming kembali menatap baris kedua. Lu Ming berencana untuk menantang baris kedua terlebih dahulu, lalu menantang Tian Jiao di baris pertama setelah kebangkitan kekuatan ilahinya meningkat. Lu Ming menunggu dengan tenang. Di baris kedua, Lu Ming bertemu dengan orang-orang dari keluarga Qin dan Jin. Setiap keluarga memiliki seorang Tian Jiao di baris kedua. Hanya kalian berdua. Lu Ming berencana untuk menantang keluarga Qin dan Jin ketika saatnya tiba. Tantang siapapun yang datang lebih dulu. Tak lama kemudian, baris ketiga pun tiba. Mata Lu Ming berkilat dan tidak bergerak. Kenapa? Lu Ming bahkan tidak melakukannya. Apakah dia ingin menunggu baris kedua atau baris pertama? Beberapa orang terkejut menebak. Baris kedua dan baris pertama. Tidak, kekuatan Lu Ming begitu kuat. Kau tahu, 3 baris pertama adalah kebanggaan kerajaan dewa setengah langkah, dan tingkat kebangkitan kekuatan ilahinya tidak lemah. Lihatlah Tian Jiao di baris ketiga. Dia tidak menantang, dan dia tidak berlatih berdiri di sana. Dia pasti ingin menantang orang-orang di atas. Banyak orang membicarakannya, namun, tidak ada yang naik untuk menantang Tian Jiao di baris ketiga. Tian Jiao itu sangat kuat, dan sekarang tidak ada Tian Jiao di negara Raja Dewa. Secara umum, Tian Jiao di negara bagian Dewa Banbu dapat merebut tempat tanpa tekanan. Mereka yang berada di bawah Raja setengah langkahlah yang ingin bersaing. Setelah menunggu sehari, tidak ada yang menjawab tantangan. Pemuda itu terus berlatih, sementara Lu Ming, berdiri di atas panggung batu, terus menunggu. Tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya. Masih sangat bebas untuk berlatih di sini. Bahkan jika saatnya tiba, kau dapat memilih untuk tidak berlatih. Sama seperti Lu Ming, 1 hari telah berlalu, selama ia belum memasuki kondisi kultivasi, ia tidak akan memasuki langit berbintang seperti itu. Buang-buang waktu saja. Dengan cara ini, Lu Ming menunggu 2 hari lagi. Hari itu, di baris kedua panggung batu, akhirnya ada pergerakan.
Seorang pemuda berjubah emas tampak bersinar terang. Akhirnya tiba juga, bisik Luming, dan cahaya dingin berkilat di matanya. Pemuda berjubah emas ini memang kebanggaan keluarga Jin. Pemuda dari keluarga Jin itu membuka matanya, tetapi ia masih duduk diam di sana dan tidak berniat untuk bangun. Karena ia tidak menyangka akan ada yang menantangnya. Namun sesaat kemudian, matanya membeku, karena di panggung batunya, ada lebih dari satu orang. Luming bergegas ke panggung batunya untuk pertama kalinya. Kau, Luming, maukah kau menantangku? Setelah melihat Luming, Tian Jiao Jin sedikit terkejut, yang jelas sangat tidak terduga. Tidak bisakah kau? Luming tersenyum tipis. Tentu saja, jika kau ingin mati, aku akan membantumu. Pemuda dari keluarga Jin itu menyeringai ganas. Jin Jue, kau seharusnya meremehkannya. Dia pernah membunuh Qinmu beberapa kali sebelumnya. Pada saat ini, suara Jin Xing terdengar. Jin Xing, yang belum pergi, mengawasi dari jauh, mengingatkannya sejenak. Membunuh Qinmu. Jin Jue sedikit terkejut, lalu berkata, sepertinya kekuatanmu di luar dugaanku. Meskipun demikian, Kim Jue masih penuh percaya diri. Qinmu tidak lebih dari sekedar kultivasi para dewa. Namun, Jin Jue adalah seorang raja dewa setengah langkah, dan tingkat kebangkitan kekuatan ilahinya telah mencapai sekitar 60%. Kekuatannya jauh melampaui kemampuan Qinmu. Selama percakapan, yang lain sudah mulai berebut platform batu Luminggang. Luming dan Jin Jue, alih-alih menembak, menunggu yang lain memutuskan hasilnya sebelum mereka bergerak. Tak lama kemudian, Luminggang berhasil menguasai platform batu, tempat bunga-bunga terkenal itu bertahta dan ditempati oleh seorang pemuda. Sekarang, giliranmu. Melihat Luming, Jin Jue tersenyum dingin, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu sangat kaya dan tak tertandingi, seperti baju besi emas, menyelimutinya. Sentuh. Saat Jin Jue melangkah keluar, telapak tangannya berubah menjadi emas murni. Sebuah pedang emas muncul di tangannya, dan pedang itu menebas ke arah Luming. Raungan. Di mulut Luming, terdengar raungan. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi dewa kuno. Menghadapi Tian Jiao dari Banbu Senwang, Luming harus menunjukkan semangat kunonya. Jika tidak, dalam wujud normalnya, ia mungkin bukan lawan-lawan. Setelah memicu pertempuran, Luming hanya mempertahankan jurus kunonya. Secukupnya saja, menembus udara, Luming menusukkan tombak, yang bersama dengan cahaya pedang emas lawan, membombardir mereka bersama-sama, memicu gelombang kejut yang mengerikan. Bang! Setelah Luming melancarkan jurus, ia melangkah maju dan melesatkan tombaknya. Tombak itu diayunkan untuk melancarkan serangan dahsyat. Pedang penghancur kekosongan. Jin Jue berteriak, cahaya keemasan mendidih, dan memotong banyak bekas pedang emas. Bekas pedang semacam ini sungguh mengerikan dan sangat tajam. Sepertinya bisa menyebarkan segalanya. Kapan? Dalam sekejap mata, kedua belah pihak beradu dengan puluhan jurus. Metode rahasia penghancur kekosongan keluarga emas sungguh dahsyat. Bahkan Luming harus mendesah tentang kekuatan metode rahasia keluarga emas. Keluarga Jin, di antara semua keluarga bangsawan di Istana Surgawi 9 Jue, menempati peringkat pertama, bukan karena perkataan, tetapi karena bertarung dengan kekuatan. Rantai es. Selama perang, hati Luming tergerak dan 9 rantai es berterbangan. Kepada rantai es 9, hancurkan untukku. Jin Jue berteriak, dan pedang pemecah kehampaan terus menebas rantai es, mencoba memotongnya. Namun, rentetan serangan emas dan besi terdengar, Mars melesat kemana-mana, tetapi rantai es itu, yang utuh, hanya terhempas oleh kekuatan dahsyat. Namun setelah rantai es itu terlepas, ia berbelok di tikungan dan terus membunuh Jin Jue. Sangat tangguh, sangat mungkin. Wajah Jin Jue berubah drastis, sungguh luar biasa. Rantai es dingin itu hanya dipadatkan oleh Luming dengan keahlian rahasianya, bukan senjata sihir. Ia menggunakan pedangnya untuk menghancurkan kehampaan, yang di luar dugaannya. Weng, pada saat itu, Luming sendiri yang bunuh diri, dan tombaknya jatuh. Sebuah tombak berbentuk bulan sabit menebas ke arah Jin Jue. Meskipun rantai es itu menghalangi serangan itu lagi. Kapan? Ia mengayunkan pedangnya dan terus menebas rantai es, mengayunkannya hingga terbuka. Namun, hawa dingin yang mencengangkan pada rantai es merayap ke arahnya bersama pedang Jin Jue. Terutama pada rantai es ke-9, hawa dinginnya bahkan lebih mencengangkan, terinspirasi oleh kekuatan Taiyin, kekuatannya semakin mengerikan. Cahaya keemasan di permukaan tubuh Jin Jue tertutup es. Gerakannya pun menjadi kaku, dan kekuatannya sangat terpengaruh. Bunuh. Luming meraung, memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan seperti badai, mulai menekan Jin Jue secara menyeluruh. Sebenarnya, jika Luming mengerahkan seluruh kekuatannya, ia dapat dengan mudah menghancurkan Jin Jue. Namun, Luming berpikir akan ada perang besar di belakang, jadi lebih baik menyimpan beberapa kartu. Sentuh. Setelah beberapa gerakan lagi, Jin Jue tersapu oleh senjata Luming. Kekuatan perlindungan tubuhnya hancur, dan tubuhnya terlempar keluar, menyemburkan darah. Sialan, nak, aku akan melakukannya lain kali. Jin Jue meraung dan menghentakkan kakinya. Ia akan bergegas keluar panggung batu. Hari lain, kau mau hari lain, sungguh naif.
Suara acuh tak acuh Luming terdengar, dan 9 rantai es membesar dengan cepat, beterbangan di langit, menghalangi jalan mundur Jinjue. Petik 2. Boom! Jinjue memukul rantai es itu dengan satu gerakan. Rantai es itu hanya bergetar, tetapi tubuh Jinjue tertahan. Luming, apa yang ingin kau lakukan? Tidak ingin membunuhku, beraninya kau. Jinjue meraung. Dia adalah Tianjiao teratas dari keluarga Jin. Keluarga Jin, di kediaman Jiujue Tianwang, adalah keluarga bangsawan peringkat teratas. Luming hanyalah sampah dari Qin Tianxingyu. Beraninya kau membunuhnya. Haha, menanggapinya, Luming mencibir acuh tak acuh. Kemudian, Luming melangkah keluar, dan tombak itu seperti gunung, menekan Jinjue. Sentuh. Seiring pasang surut berlalu, Jinjue bukan tandingan Luming. Dia terpental oleh sebuah gerakan, menabrak rantai es, terluka parah, dan terus-menerus memuntahkan darah. Wah, rantai es mengambil kesempatan untuk menjerat Jinjue. Lepaskan aku, Luming, aku perintahkan kau untuk melepaskanku. Jinjue meraung, memerintahkanku, seorang tahanan memerintahkanku, kau punya kepala yang bagus. Lu Mingzhen sedang terburu-buru dan tertawa. Dia melambaikan rantai es dan membanting Jinsing dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, Jinjue menabrak seekor anjing mati. Lu Ming, lebih baik kau lepaskan dia, kalau tidak, keluarga Jinku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau seharusnya tahu betapa berpengaruhnya keluarga Jinku di istana surgawi Jiujue. Di luar, Jinsing berteriak dan mengancam Lu Ming. Nak, lepaskan aku tidak percaya kau berani membunuhku. Jinjue juga meraung. Saat ini, ia masih tidak percaya Lu Ming berani membunuhnya, terutama di depan umum. Dasar idiot, sampai jumpa di jalan. Lu Ming menghela napas, lalu, niat membunuh yang dingin dan tak tertandingi itu pun menyebar. Diliputi niat membunuh ini, Jinjue bergidik. Saat ini, hatinya dingin, dan matanya penuh ketakutan. Ia punya firasat, Lu Ming benar-benar akan membunuhnya. Lu Ming benar-benar berani. Tidak, jangan. Jinjue meraung ketakutan dan akhirnya merasa takut. Tidak, ya, Lu Ming berbicara lirih dan menusuk, menembus alis Jinjue. Jinjue kejang sesaat, lalu tak bernapas, dibunuh oleh Lu Ming di tempat. Lu Ming, di luar, Jinsing meraung dan murka. Ia tak menyangka Lu Ming berani membunuh petinggi keluarga Jin. Apa ia tak takut dengan balas dendam keluarga Jin? Aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhku, tak peduli siapapun dia. Lu Ming berkata dengan dingin. Ia telah mengalami begitu banyak hal, dan ia telah lama memahami sebuah kebenaran. Saat berhadapan dengan musuh, kita harus kejam. Jika kita punya kesempatan untuk membunuh mereka, kita harus membunuh mereka. Karena musuhmu, bukan karena kau membiarkannya pergi, ia akan menyerah, sebaliknya, pihak lain akan membalas lebih keras lagi. Bahkan jika ia tidak membunuh Jinjue, keluarga Jin tidak akan membiarkannya. Kalau begitu, mengapa tidak membunuhnya? Jinsing terdiam. Ia tahu bahwa Lu Ming adalah sosok yang kejam. Ancaman itu tidak akan berpengaruh. Lu Ming, tunggu aku. Jinsing meraung dalam hatinya, sedang menyusun rencana jahat. Setelah membunuh Jinjue, Lu Ming mengambil cincin penyimpanan lawannya dan menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, tirai cahaya menyelimuti Lu Ming. Lu Ming duduk bersila dan memasuki langit berbintang. Di baris kedua platform batu, efeknya sungguh luar biasa. Lu Ming berlatih dengan kecepatan tinggi. Tingkat kebangkitan kekuatan ilahi yang dominan juga meningkat pesat. 50%, 55%. Menatap Lu Ming yang duduk di platform batu, mata Jinsing menunjukkan niat membunuh yang ganas, berharap dapat mencabik-cabik Lu Ming. Sayangnya, Lu Ming dilindungi oleh formasi besar, jadi dia hanya bisa memikirkannya. Orang ini, membunuh Qinmu. Setelah beberapa waktu, seorang Tianjiao dari keluarga Qin menyelesaikan latihannya. Dia telah berlatih di platform batu selama 3 tahun. Dia tidak dapat melanjutkan latihan, jadi dia mengundurkan diri dari platform batu. Begitu dia mengundurkan diri, Jinsing memberitahunya berita itu. Ya, orang ini tidak hanya membunuh Qinmu, tetapi juga membunuhku, Jinjue, Tianjiao dari keluarga Jinjia. Jinsing menggertakkan giginya. Apa, dia juga membunuh Jinjue? Dia punya kekuatan sebesar itu. Tianjiao dari keluarga Qin juga terkejut. Kau harus menyingkirkan bocah jahat ini. Jinsing menggertakkan giginya. Jangan khawatir, keluarga Qinku adalah Tianjiao, dan Qin tidak punya tempat. Dia berlatih di baris kedua. Kekuatan sucinya sudah mencapai 90%. Setelah latihan ini, aku khawatir sudah mendekati 100%. Selain beberapa kemampuan sihirnya, dia telah menembus ke tingkat ke-8, cukup untuk membunuh Lu Ming. Tianjiao dari keluarga Qin berkata dengan dingin. Wah, bagus. Jinsing juga sangat senang. Orang yang mereka bicarakan adalah Tianjiao dari keluarga Qin yang berlatih di baris kedua. Waktu, kerugiannya cepat, segera, lebih dari 2 bulan berlalu. Saat ini, di baris kedua keluarga Qin, berlatih Tianjiao, Qin tidak punya waktu, sadarlah. Keluarga Qin sangat arogan. Qin Wukong telah menyelesaikan kultivasinya dan sadar. Setelah bangun, Qin Wukong bangkit, matanya menatap 2 pemuda di barisan depan. Sekarang,
aku telah mencapai 99% kebangkitan kekuatan ilahi. Aku bisa menantang barisan depan dan sepenuhnya membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli dengan bantuan kekuatan barisan depan. Bisik Qin Wushang dengan keyakinan yang kuat di matanya. Di hadapannya, tingkat kebangkitan kekuatan ilahi tidak begitu tinggi, jadi dia tidak berani menantang barisan depan. Setelah beberapa waktu berlatih, dia memiliki keyakinan penuh. Tentu saja, dia tidak berani menantang Tian Jiao, yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Yang ingin dia tantang adalah dua orang lainnya. Tidak ada sepupu kosong. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Tian Jiao keluarga Qin memanggil. Ada sesuatu. Qin Wukong berbalik dan berkata, Qinmu terbunuh. Keluarga Qin sangat arogan. Lalu, Qinmu yang membunuh. Siapa dia? Siapa anggota keluarga yang melakukannya? Mendengar ini, Qin Wukong mengeluarkan mesin pembunuh dingin, dan tatapan dinginnya menyapu sekeliling. Namun, wajah orang-orang yang tersapu oleh tatapannya berubah satu demi satu, dan jantung mereka berdebar lebih cepat. Di perkemahan langit, Raja Dewa di bawah Tian Jiao, Qin Wukong, adalah master yang paling top. Itu dia, Lu Ming. Lu Ming yang membunuh Qinmu. Tian Jiao keluarga Qin mengacu pada Lu Ming yang sedang berlatih. Tanpa sadar, mata Qin Wukong menatap Lu Ming, sekilas, dia tak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Jika dia ingat betul, posisi ini adalah milik Jin Jue, bagaimana Lu Ming bisa berada di sana? Lu Ming, bisakah dia membunuh Qinmu? Suara rendah Qin Wukong terdengar, sedikit ragu. Anak ini sangat kuat, dia tidak bisa hanya melihat prestasinya. Dia membunuh Jin Jue, Tian Jiao dari keluarga Jin Jia. Jin Xing membuka jalan. Apa? Kali ini, Qin Wukong benar-benar terkejut. Untungnya, Qinmu hanyalah Dewa Zhouxiong, tetapi Jin Jue bukanlah orang sembarangan. Ia adalah eksistensi dari negara Banbu Senwang, dan ia tewas di tangan Lu Ming. Anak ini, tak bisa tinggal diam. Qin Wukong berpikir, apa tingkat kultivasi anak ini? Tanya Qin Wukong. Ada 5 dewa, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa, setidaknya setara dengan 70% atau 70% dari tingkat kebangkitan kekuatan dewa. Jin Xing berkata, kekuatan seperti itu. Kalau begitu, berikan anak ini padaku. Ketika dia tiba dalam 3 bulan, aku akan menantangnya dan membunuhnya di sini. Suara Qin Wukong terdengar sangat dingin. Meskipun Lu Ming mampu membunuh Jin Jue, dia cukup percaya diri untuk membunuh Lu Ming. Kini, tingkat kebangkitan kekuatan ilahinya telah mencapai 99%. Ditambah dengan beberapa kemampuan sihir, tingkat panasnya sangat luar biasa, ia cukup percaya diri. Di bawah Raja Dewa, ia mampu menjadi tak terkalahkan setelah menyingkirkan beberapa orang yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya. Jika kau punya waktu, saudaraku, kau akan mati. Jin Xing sangat gembira dan menatap Lu Ming dengan tatapan yang lebih tajam. Selanjutnya, Qin Wukong tidak berlatih, jadi ia berdiri di atas panggung batu dan menunggu dengan tenang. Lu Ming, tentu saja, tidak tahu semua ini. Ia berkonsentrasi untuk memahami dan menguasai kekuatan ilahi. Di sini, layak menjadi baris kedua panggung batu, efeknya terlalu hebat. Tidak ada beberapa baris berikutnya yang dapat dibandingkan, efeknya puluhan kali lipat berbeda. Kebangkitan Lu Ming terhadap kekuatan mendominasi keilahian meningkat pesat. Kekuatan Lu Ming juga meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat kebangkitan kekuatan ilahi. Segera, dalam 3 bulan, ia tiba di sini. Setelah bintang-bintang menghilang, Lu Ming membuka matanya di atas panggung batu. 88%. Lu Ming bergumam, mendominasi kekuatan suci, dan tingkat kebangkitannya mencapai 88%. Sebelum dan sesudah itu, Lu Ming hanya berlatih di sini selama 9 bulan. Tingkat kebangkitan kekuatan suci gurunya meningkat dari 1,2% menjadi 88%. Jika ada yang tahu ini, dia pasti akan terkejut. Kecepatan ini sungguh luar biasa. Aku benar-benar tidak tahu efek dari baris pertama. Betapa menakjubkannya, kekuatanku sekarang, seharusnya bisa menantang baris pertama. Lu Ming bergumam dan bangkit. Boom, begitu Lu Ming bangkit, ada tekanan kuat padanya. Pada saat yang sama, di depan Lu Ming, ada seorang pemuda dengan mata dingin. Pemuda ini, tentu saja, adalah Qin Wukong. Begitu Lu Ming bangun, Qin Wukong bergegas ke platform batu Lu Ming. Itu dia, hehe, aku tidak mencarinya, tetapi dia juga menemukanku. Lu Ming menunjukkan senyum. Wah, bisakah kau masih tertawa saat ini? Suara Qin Wu dingin. Kenapa kau tidak bisa tertawa? Kau harus mati sendiri. Tentu saja aku akan tertawa. Lu Ming terus tertawa. Aku di sini untuk mati. Haha, sepertinya kau percaya diri setelah mengalahkan beberapa orang. Aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan bertarungmu sebagai dewa dan 5 level. Qin Wukong membuka mulutnya dengan dingin. Saat berbicara, ia memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Kekuatan sihirnya membara seperti api, yang membangkitkan angin kencang dan bergulung ke arah Lu Ming. Sebuah luapan napas kuno, mekar dengan liar. Faktor kekuatan ilahi yang asli, belum terbangun. Lu Ming mulai menatap Qin Wukong dan berpikir bahwa Qin Wukong telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya. Namun, setelah induksi yang cermat,
ia menemukan bahwa pihak lain sama sekali belum membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya, tetapi hampir saja terbangun. Seberapa kuat kekuatan ilahi Qin Wukong, saya khawatir, telah terbangun hingga level 99%. Di antara kerumunan, ada juga orang-orang yang mengenal barang-barang dan melihat detail Qin Wukong. Napas seperti itu, memang, selangkah lagi untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya. Beberapa dari kalian dapat melihat ini. Banyak orang membicarakannya. Lu Ming, makhluk seperti iblis, dapat membunuh Raja Dewa setengah langkah seperti Jin Jue dengan kultivasi 5 tingkat surga dan Tuhan. Bisakah dia melawan Qin Wukong? Boom! Pada saat ini, Qin Wukong melancarkan serangan, sebuah tinju besar melesat ke arah Lu Ming, kecepatannya luar biasa. Dewa kuno, tanpa ragu, Lu Ming langsung menggunakan Dewa kuno, dan di saat yang sama, memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata perang. Menghadapi lawan seperti Qin Wukong, Lu Ming harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Tombak bergetar, dan cahaya tombak yang terang menembus udara dan menusuk segel tinju Qin Wukong. Boom! Cahaya tombak dan segel tinju bertabrakan, melepaskan gelombang energi mengerikan yang menyapu ke segala arah. Untungnya, Tian Jiao, yang berlatih di platform batu lain, memiliki formasi perlindungan yang hebat, dan energinya menyapu tanpa berdampak apapun pada mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan terluka parah atau bahkan jatuh. Tanda seru. Cahaya tombak bergetar dan kemudian meledak. Pada saat yang sama, segel tinju raksasa juga meledak. Diblokir, Lu Ming benar-benar bisa menangkis tinju Qin Wukong. Banyak orang terkejut. Qin Wukong sendiri juga memiliki mata yang berkaca-kaca. Anak ini, iblis, bunuh. Qin Wukong meraung dengan sangat keras. Kekuatan dewa, yang telah mencapai 99% tingkat kebangkitan, meledak secara menyeluruh, berubah menjadi segel tinju yang mengerikan, dan meraung ke arah Lu Ming. Kekuatan Qin Wuxiang sangat mengerikan. Kekuatan ilahinya mencapai 99%, dan kekuatannya luar biasa. Ia tidak hanya sangat ringkas, tetapi juga memiliki jejak kekuatan ilahi asli, penuh dengan daya penghancur. Dengan kekuatan magis semacam ini, tinju 7 luka tidak sebanding dengan Tian Jiao keluarga Qin sebelumnya. Potong bulan, Lu Ming mengerahkan kekuatan ilahi di tubuhnya secara ekstrim. Dengan 7 jenis kekuatan ilahi sebagai intinya, Lu Ming memadatkannya menjadi bola dan membelahnya di sepanjang kekuatan tombak panjang. Boom! Kali kedua mereka bertabrakan, Weinan bahkan lebih mengerikan. Platform batu di bawah kaki mereka bergetar hebat. Kali berikutnya, masih sulit untuk membedakan keduanya. Orang-orang di bawah panggung benar-benar terkejut, terutama Jin Xing. Lu Ming, ketika Qin Tianxingyu bertarung dengannya, kekuatannya memang lebih kuat darinya, tetapi juga terbatas. Berapa lama lagi, kekuatan Lu Ming telah mencapai tingkat seperti itu. Kekuatan seperti itu dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Tinju 7 luka, Qin Wukong meraung, tinjunya terus berayun. Berbagai segel tinju keluar dari tubuhnya dan berusaha menekan Lu Ming. Hancurkan langit, tebas bulan. Lu Ming terus menggunakan 2 jurus pertama dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia, dan bertarung melawan Qin Wukong. Keduanya bertarung sengit dan saling serang. Dalam sekejap, mereka melancarkan puluhan jurus. Sulit membedakan pemenang dari yang kalah. Selamat, Lu Ming semakin bersemangat menghadapi Perang Vietnam. Ia memiliki naluri perang yang lebih kuat. Ia semakin berhasil menggunakan 3 serangan tersebut. Kekuatan ilahinya tak terbatas, dan ia tak takut untuk menghabiskannya. Setiap jurus dapat memacu kekuatannya secara ekstrim. Namun, Qin Wukong semakin takut dengan Perang Vietnam. Lu Ming hanyalah dewa 5 tingkat. Ia pikir ia bisa dengan mudah memenangkannya dengan pencapaiannya. Namun, kekuatan bertarungnya jauh melampaui harapannya. Setelah perang, ia masih belum bisa mengalahkan Lu Ming. Sepertinya aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku. Qin Wukong memiliki kilatan semangat di matanya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba mundur. Dalam proses mundurnya, seberkas cahaya hijau tiba-tiba muncul di tubuhnya. Detik berikutnya, tubuh Qin Wukong menghilang, dan serangkaian bayangan muncul di platform batu. Ini adalah semacam keterampilan sihir kecepatan yang mengerikan. Ketika dipraktikkan, itu dapat dilihat di seluruh langit. Kecepatannya luar biasa. Dengan penglihatan dan kecepatan Lu Ming saat ini, sulit untuk meninggalkan bayangan di matanya. Dapat dilihat betapa cepatnya kecepatan ini, lebih cepat dari penglihatan Lu Ming. Sihir kecepatan, yang ke-8. Lu Ming berbisik. Ia dapat melihat bahwa kemampuan Qin Wukong adalah semacam sihir kecepatan, tetapi telah mencapai tingkat ke-8. Di bawah Raja Dewa, ia sangat kuat untuk mengolah keterampilan sihir hingga tingkat ke-8. Seperti Tian Jiao dari keluarga Qin dan Jin Jue sebelumnya, keterampilan sihir hanyalah tingkat ke-7. Tinju 7 luka, suara Qin Wukong terdengar lagi, dan kemudian, ke segala arah, serangkaian tanda tinju muncul, yang berhembus ke arah Lu Ming, menyelimuti Lu Ming sepenuhnya. Dengan keterampilan sihir kecepatan, bekerja sama dengan tinju sihir 7 luka, menghalangi semua jalan mundur, kekuatannya bahkan lebih tinggi. Dalam sekejap, puluhan segel tinju muncul, yang menghantam Lu Ming. Kecepatan adalah keterampilan terpenting ke-8. Apakah kau pikir kau satu-satunya? Lu Ming berbisik, tubuhnya,
kekuatan ilahi melonjak, mengembun menjadi Kunpeng 9 hari. Kunpeng 9 hari ini sangat kecil, tetapi hanya satu lingkaran lebih besar dari Luming. Dengan satu sayap Kunpeng 9 langit, tubuh Luming menghilang dari tempatnya semula. Di mata orang lain, Luming juga berubah menjadi serangkaian bayangan, melesat melewati banyak segel tinju, dan kecepatannya tak lebih lambat dari Qin Wukong. Teknik Kunpeng 9 hari Luming telah mencapai tingkat ke-8. Teknik Kunpeng 9 hari, yang awalnya dikenal karena kemampuan terbang jarak jauh dan jarak jauhnya, sangat cepat. Namun kini, teknik ini digunakan oleh Luming untuk gerakan jarak pendek, dan kekuatannya sangat dahsyat, sehingga mampu menghindari segel tinju Qin Wukong. Keterampilan kecepatan anak ini telah mencapai tingkat ke-8, menyebalkan. Qin Wukong meraung dalam hatinya dan benar-benar terkejut. Sua, tubuhnya tiba-tiba berhenti, kekuatan tinjunya mengembun, berkumpul, dan menyerbu ke arah Luming. Dalam proses menyerbu, Qin Wukong membuka mulutnya dan melolong. Dari mulutnya, ia mengirimkan getaran yang mengerikan. Udara di atas mulut Qin Wukong bergetar dengan mata telanjang, dan akhirnya berubah menjadi pedang dan membunuh Luming. Kapan? Luming mengayunkan tombak panjangnya untuk melawan. Pedangnya menebas tombak, membuat tombak itu bergetar dan berdengung. Tubuh Luming sedikit gemetar dan mundur beberapa langkah. Sungguh jurus sihir yang kuat, jurus serangan ke-8. Mata Luming sedikit membeku. Qin Wukong, kekuatannya sungguh kuat, tak heran ia begitu percaya diri. Bukan hanya jurus sihir kecepatan tingkat 8, tetapi juga jurus serangan tingkat 8. Jurus sihir serangan ke-8 telah melampaui kekuatan tinju 7 luka. Mati, Qin Wukong meraung, udara bergetar dan membentuk pedang, yang menebas Luming. Fase Dharma Naga, Lu Mingqing berteriak dan melangkah maju. Ada 7 naga bercakar 9. Mereka meraung ke arah Qin Wukong dan saling beradu pedang. Boom, 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 raungan itu berlanjut, dan Dharma Naga bercakar 9 itu pun dikalahkan, terguncang hebat. Akhirnya, ia terbelah menjadi 2 bagian satu persatu. Namun, Luming juga melancarkan rantai dingin. 9 rantai es itu beterbangan seperti ular panjang. Pedang Qin Wukong menghantam rantai es dan mengeluarkan suara berdentang. Namun, rantai es itu tidak putus dan tertahan oleh rantai es. Bagaimana mungkin? Qin Wukong terkejut. Ilmu sihir serang semacam ini, yang hebat dalam menyerang dan memotong, telah ia kembangkan hingga tingkat ke-8. Selain itu, dengan 99% tingkat kebangkitan kekuatan ilahi, kekuatannya luar biasa dan daya hancurnya sangat dahsyat. Namun, serangan itu dihalangi oleh Luming. Hancurkan kehampaan. Luming memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan. Sebuah tombak melesat keluar dan menusuk Qin Wukong. Qin Wukong terkejut. Ia ingin menghindar. Sudah terlambat. Ia nyaris menghindari titik krusial. Ia tersapu tombak. Separuh tubuhnya hampir hancur, dan daging serta darahnya berhamburan. Sungguh mengerikan. Luming, aku ingin kau mati. Mata Qin Wukong merah darah, tubuhnya memancarkan gelombang yang lebih mengerikan. Boom! Qin Wukong melancarkan 2 tinju berturut-turut. Kedua tinju itu menyatu menjadi satu dan memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Keduanya menghantam Luming. Kekuatannya mengejutkan. Kekuatannya telah meningkat hingga batas tertentu. Konon, semakin banyak luka yang diderita oleh tinju 7 luka keluarga Qin, semakin kuat kekuatannya. Benar, hati Luming berdebar kencang. Ia baru saja melukai Qin Wukong, tetapi membiarkan Qin Wukong mengerahkan kekuatan Shen Quan 7 luka hingga batas maksimal. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Begitu mata Luming dingin, ia tak percaya. Jika ia menghajar lawan hingga setengah mati, lawannya masih bisa melancarkan serangan. Sua, 9 rantai es terbang mengitari tubuh, membentuk dinding pertahanan.